apa sih yang aku pertahankan di Indonesia? Nggak ada. Dia tuh nggak melihat masa depan di Indonesia, nggak melihat masa depan yang berarti. Dan kalau ditanya sih, mau balik apa enggak nantinya ya, kayaknya nggak balik ke Indonesia deh. 3.912 WNI milih pindah kewarganegaraan jadi warga negara Singapura. Hashtag kabur aja dulu jadi perbincangan di X. Kalau lo ngeklik hashtag ini akan banyak tweet yang ngarahin ataupun isinya opportunity buat keluar negeri. Mulai dari cara dapat visa, perbandingan gaji dan work hour, pemukiman yang nyaman buat ditinggalin di sana, sampai ada rekomendasi pekerjaan ataupun sekolah. Nah ternyata sebanyak 3.912 WNI milih pindah kewarganegaraan jadi warga negara Singapura. Bayangin deh suatu hari nanti sahabat lu, keluarga ataupun bahkan lo sendiri gak ada yang mau lagi tinggal di Indonesia. Bukan karena bencana ataupun perang, tapi karena lo udah ngerasa gak ada lagi harapan di Indonesia. Lo udah lulus kuliah, good grades, cum laude pula, tapi ternyata masih aja sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu kalau kita ngelihat orang tua misalnya, udah kerja banting tulang selama lebih dari 20 tahun, tapi even gajinya mungkin masih kurang untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Nah lalu mungkin akhirnya kita kepikiran, mungkin bukan karena kerjanya yang kurang keras, tapi karena keadaannya yang memang gak ada harapan. That is why hashtag kabur aja dulu ini viral di X dan muncul akhirnya di X. Isinya bukan cuma soal pindah negara, tapi ada rasa kecewa, frustasi, bahkan hilang trust sama negara sendiri. Belum lagi masalah-masalah lain kayak politik, ketidakpastian hukum, ketimpangan ekonomi, dan lapangan pekerjaan yang semakin parah. Ini akhirnya nambah daftar panjang keresahan yang muncul. Nah apa sih yang bikin generasi muda nggak ngerasa betah di negara sendiri? Apa benar hashtag kabur aja dulu jadi solusi? Nah terus kenapa ini jadi ancaman buat masa depan di Indonesia? Hashtag kabur aja dulu mulai muncul di X itu Desember 2024 lalu. Tren ini jadi ruang diskusi buat berbagi tips dapetin pekerjaan di luar negeri, informasi beasiswa, estimasi gaji, dan wawasan mendalam tentang adaptasi budaya di luar negeri. Banyak influencer yang akhirnya ikut untuk nge-tweet dan pakai hashtag ini. Akhirnya hashtag ini jadi rame dan juga jadi trending. Kayak yang udah gue bilang tadi, salah satu alasan kenapa ini rame adalah ya keresahan. Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, per Februari 2024 tercatat sebanyak 3,6 juta Gen Z berusia 15-24 tahun menganggur. Lalu data dari Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan bahwa hampir 10 juta penduduk Indonesia usia 15-24 tahun adalah pengangguran tanpa kegiatan atau sering disebut Not in Employment, Education and Training atau NEET. Akhirnya muncullah tren dan hashtag ini sebagai luapan kekecewaan sekaligus upaya masyarakat, terutama generasi muda, buat dapetin hidup yang layak di negara lain. Pindah ke luar negeri dianggap jadi salah satu solusi untuk mengubah hidup, baik dalam segi pendapatan, kehidupan, dan juga pendidikan. Sebagai Gen Z gue sebenarnya cukup kesel dan tergelitik ya sama berita yang bilang kalau Gen Z ini kayaknya kurang motivasi kerja, kurang profesional, terbatas komunikasi, ataupun banyak lagi alasannya. Padahal menurut gue, dalam mendapatkan pekerjaan ada banyak faktor lain. Kayak lapangan kerja yang nggak sebanding sama jumlah tenaga kerjanya, batas usia yang diberlakukan perusahaan, dan job desk yang kadang nggak sebanding sama salary yang kita terima. Data migrasi global terbaru dari Gallup nunjukin keinginan orang buat tinggalin negaranya ini lebih tinggi daripada 1 dekade yang lalu. Tahun 2023, 16 orang dewasa di seluruh dunia diproyeksikan mencapai sampai 900 juta orang mengatakan ingin meninggalkan negara mereka secara permanen. Kalau di negeri sendiri nggak ada harapan, ya buat apa harus bertahan? Tahun 2023, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim pernah ngeklaim bahwa 1.000 mahasiswa Indonesia pindah kewarganegaraan jadi warga Singapura setiap tahunnya. Alasannya simple, cari hidup yang lebih baik. Sementara kalau ngelihat negara lain, di Jerman misalnya, kuliah bisa gratis. Ya walaupun mungkin ada administrasi yang harus dilengkapi ataupun persyaratan lain, tapi ada kepastian bahwa kuliah bisa gratis di sana. Sementara di Indonesia, biaya kuliah masih jadi beban buat banyak keluarga. Unjuk rasa mahasiswa Universitas Riau yang menolak besarnya biaya uang kuliah tunggal atau UKT. Di Norwegia, jam kerja fleksibel dan cuti panjang itu adalah sebuah hak, bukan privilege. Ngomongin gaji, ya jelas lebih besar. Ditambah lingkungan kerja yang mendukung dan pemerintah yang memang serius mikirin warganya.
Dan kalau misalnya lo mikir ini cuma sekedar masalah ekonomi, enggak juga. Banyak yang ngerasa lebih dihargai di luar negeri. Karena di sana kerja keras itu sama dengan hasil nyata. Gak peduli lo anak pejabat, lo anak tukang bakso, yang dilihat itu adalah kompetensi, bukan koneksi. Tapi, apakah hidup di luar negeri itu selalu indah? Ya belum tentu. Pindah ke negara lain dalam jangka waktu panjang sering disertai berbagai cobaan emosional. Ngalamin culture shock, ataupun adaptasi dengan lingkungan asing, itu terkadang bikin kita kehilangan identitas kita. Menurut studi meta-analisis yang diterbitin di Journal of Global Health, prevalensi depresi di kalangan pekerja migran mencapai sekitar 38,99% dan kecemasan sekitar 27,31%. Apa artinya? Tantangan kesehatan mental itu nyata. Lo bakal ngerasa asing, kesepian, dan mungkin kadang invisible. Bayangin, di Indonesia lo mungkin bisa nongkrong sampai jam 2 pagi sambil makan gorengan cuma 5.000. Di luar, gak ada yang namanya warung deket rumah. Ngomongin biaya hidup, Nambio 2024 bilang di kota-kota besar Eropa, biaya hidup bisa 3-4 kali lipat dibandingkan di Jakarta. Dan lo harus siap sama diskriminasi. Gak semua orang di luar negeri itu se-open-minded itu. Murah atau mahal itu relatif, benar. Tapi karena ada perbedaan mata uang, kondisi ekonomi dan faktor lain, ini jadi alasan kenapa hidup di luar negeri kesannya mahal banget buat orang Indonesia. Nah, gue pernah nemu nih video di TikTok, ada warga negara Indonesia yang tinggal di Swiss, tapi dia untuk belanja aja harus pergi ke negara Eropa sekitarnya buat menghemat biaya pengeluaran. Udah jadi rahasia umum lah ya kalau memang Swiss ini jadi salah satu negara yang punya biaya hidup mahal. Secara keseluruhan, harga barang-barang di supermarket Jerman jauh lebih murah, bahkan bisa 30-50% dari Swiss. Nah, sekarang kita balik lagi ke Indonesia. Apa sih dampaknya kalau semua anak muda mikirnya, mending kabur aja? Menurut laporan dari Bank Dunia, meskipun migrasi memiliki manfaat ekonomi, ada tantangan signifikan seperti brain drain. Kehilangan tenaga kerja terampil di negara asal yang dapat mempengaruhi sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan. Nah, negara yang kehilangan banyak talenta mudanya bakal kesulitan untuk menjaga produktivitas ekonomi. Negara kayak Korea Selatan dan India udah ngalamin pahitnya. Makanya mereka bikin program buat narik kembali talenta yang udah sukses di luar negeri. Korea Selatan mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk pendidikan dan pelatihan yang mendorong perkembangan tenaga kerja berkualitas tinggi. Nah, selain itu, Korea Selatan juga aktif loh menjalin hubungan dan berinvestasi di luar negeri, yang akhirnya bantu untuk mempercepat pertumbuhan negara. Brain drain yang dialami India, di mana ilmuwan dan tenaga ahli berkualitas lebih milih kerja di luar negeri. Banyak profesional India, terutama yang bekerja di Silicon Valley, gak mau balik lagi ke negara asalnya. Namun mereka tetap berkontribusi dengan cara mengirimkan uang, pengetahuan, dan talenta buat membantu perkembangan universitas dan perusahaan di India. Tapi, apakah solusi dari semua masalah ini cuman kabur? Gak juga. Menurut laporan dari International Organization for Migrations atau IOM, strategi efektif untuk mengatasi kehilangan talenta ini adalah dengan menciptakan kebijakan yang mendukung orang-orang yang sukses di luar negeri supaya tetap terhubung dengan negaranya. Kolaborasi pengetahuan, investasi, dan program khusus bisa bantu mendorong mereka untuk berkontribusi kembali ke tanah air. Beberapa pengamat menilai brain drain yang terkelola dengan baik bisa membuka peluang transfer pengetahuan dan teknologi dari diaspora Indonesia di luar negeri. Ya, asalkan pemerintah siapin ekosistem yang mendukung. Banyak negara berkembang mulai menerapkan kebijakan reverse brain drain, yaitu program-program yang ngasih insentif buat warganya yang sukses di luar negeri supaya balik dan berkontribusi di tanah kelahiran. Tiongkok nggak luput jadi negara yang ngalamin fenomena brain drain. Untuk menanggulangi hal ini, akhirnya pemerintah di sana membentuk program Thousand Talents Plan yang berhasil menarik ribuan ilmuwan dan juga profesional untuk pulang dan membangun lagi negara mereka. Ini membuat negara tersebut cukup sukses buat nerapin reverse brain drain. Banyak alasan yang membuat orang bertahan ataupun pergi dari suatu negara, entah itu kondisi pemerintahannya, politik, ataupun sosial ekonomi. Nah, hashtag kabur aja dulu jadi indikasi kekecewaan masyarakat kepada negara kelahirannya karena nggak dapetin kehidupan yang layak. Sebelum memutuskan, better pertimbangin dulu pros and cons-nya. Jangan sampai pas udah kejadian malah nyesel. Jadi, lo tim kabur aja dulu atau bertahan dan berjuang? Gak ada jawaban yang benar atau salah. Tapi sebelum lo kabur, tanya dulu ke diri sendiri, lo lari dari apa? Atau lo nyari apa?